Kota Gudak adalah salah satu sebutan dari kota Jogja. Kota ini juga memiliki banyak destinasi wisata bersejarah, sehingga banyak wisatawan manca maupun lokal yang berduyun-duyun melancong ke kota yang kental menjaga akan tradisi lokalnya, sehingga menjamur penginapan dan hotel dari yang berbintang hingga losmen di ujung gang. Banyak kisah mistis di hotel sekitaran Jalan Malioboro ataupun di stasiun Tugu. Salah satunya adalah kisah dari narasumber kami. Agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan, kami akan menyamarkan nama dan tempat kejadian. Sembilan jam perjalanan dari kota Kediri menggunakan motor sangatlah melelahkan. Apalagi banyak jalan yang masih rusak di beberapa ruas jalan antar provinsi. Dan seringnya bis antar kota yang kebut-kebutan dan saling serobot tak ayal membuat mereka harus lebih berhati-hati. Pada bulan Februari 2010, Arya dan Hani istrinya memutuskan berlibur ke Jogja untuk sejenak meninggalkan hiruk pikuknya pekerjaan, apalagi mereka masing-masing bekerja, sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa untuk berduaan saja. Awan jingga menggantung di langit saat mereka tiba di kota pelajar itu. Saat itu belum banyak referensi hotel ataupun penginapan yang mereka ketahui. Itu sangat jauh berbeda dengan saat ini, di mana banyak sekali jasa layanan hotel dan perjalanan yang menjamur lewat smartphone. Apalagi ini baru kali pertama mereka ke Jogja. Maaf Pak, numpang tanya, hotel atau penginapan di dekat sini di mana ya? Kalau bisa yang murah tapi bersih ya Pak, tanya Arya pada salah satu tukang becak di Jalan Mataram. Di sana Mas, mari saya antar, jawab bapak tukang becak yang bernama Pak Karyono itu ramah, lalu bergegas mengantar mereka ke tujuan. Setelah sampai, Pak Karyono lalu menghampiri mereka dan berkata, "Sebentar ya Mas, saya tanya resepsionisnya dulu." "Iya Pak," jawab Arya setuju. Hotel sekelas Melati ini sepertinya bangunan zaman dulu yang sudah direnovasi jadi penginapan. Namun sekilas masih nampak kesan kuno dan antik. Parkiran yang tidak begitu luas, terparkir satu mobil dan beberapa sepeda motor, menandakan adanya pengunjung atau malah mungkin milik pegawai hotel sendiri. Hotel ini terletak di tengah kota di kawasan Keraton Jogja. Padahal hilir mudik pengendara dan orang berlalu lalang, tapi terasa hawa mistis yang kental. "Silahkan Mas, masih ada kamar kosong," kata Pak Karyono menghentikan lamunan Arya. "Gimana nih?" tanya Arya pada Hani. "Gak nyoba cari tempat lain dulu Mas? Aku kurang nyaman di sini. Badanku rasanya merinding semua," bisik Hani. "Sudah sore nih, aku juga sudah capek. Besok aja kita cari lagi. Sementara kita bermalam di sini aja dulu," bisik Arya. "Terserah kamulah Mas," tukas Hani dengan berat hati. "Terima kasih Pak," ucap Arya
setelah memberikan uang rokok ke Pak Karyono. Mereka lalu bergegas masuk ke hotel untuk memesan kamar. Terlihat beberapa wisatawan manca dan warga lokal sedang duduk-duduk di lobi. "Silahkan Pak, saya antar ke kamarnya," ucap seorang porter yang akan mengantar ke kamar yang mereka pesan. Anehnya, alih-alih memakai angka, tapi nama kamar-kamar di sini memakai nama bunga. Kamar yang mereka singgahi kali ini bernama Kenanga. Saat mereka berjalan di koridor, samar-samar tercium bau dupa menyeruak. Pikir Arya, mungkin ini ciri khas hotel ini. Namun terlihat di samping Arya, istrinya menggenggam erat lengan Arya dari tadi, seperti menahan rasa takut. Karena kelelahan setelah masuk kamar, Arya segera merebahkan tubuhnya. Sementara Hani masih sibuk memasukkan beberapa baju ke lemari di samping ranjang. Hotel yang lebih mirip losmen ini memiliki fasilitas seperti kamar mandi dalam, lemari, meja hias, kipas angin, dan meja makan. Yang di atasnya sudah tersedia beberapa gelas kosong, termos air panas, kopi bubuk, teh celup, dan kendi tanah liat. Mungkin pihak hotel ingin menghadirkan kesan pedesaan untuk para customer. "Nih, ayo salat maghrib dulu," ajak Arya saat melihat jam kuno di dinding menunjukkan angka jam 6:30 malam. Sekitar jam 8 malam, mereka keluar untuk bertemu dengan teman lama Arya di altar Jogja. Nama lain dari alun-alun utara yang ada di depan keraton Jogja. Arya senang sekali bertemu dengan Supri, rekan kerja yang telah lama tak bersua saat mereka dulu masih merantau di Jakarta. Mereka asik berbincang-bincang mengenang masa-masa ketika mereka dulu masih bekerja, dan tertawa ketika teringat hal-hal konyol yang mereka alami sambil makan gudeg di lesehan sekitaran Malioboro. "Kamu malam ini nginep di mana ya?" tanya Supri. "Di Merdekain, di dekat jalan MT Haryono itu loh, Pri," jawab Arya. "Lah, kok gak tanya aku dulu? Hotel itu terkenal angker loh bro," kata Supri agak kaget. "Iya Mas Supri, Mas Arya aku ajak cari tempat lain gak mau nih," selahani. "Apa kalian nginep di rumahku aja ya?" lanjut Supri. "Alah, gak usah lah, udah terlanjur cek ini juga," jawab Arya santai. Arya tahu rumah Supri sangat jauh ke selatan Jogja, daerah Gunung Kidul. Setelah sejenak menemani mereka jalan-jalan di Malioboro, yang waktu itu masih banyak penjual souvenir khas Jogja, sekitar jam 10 malam Supri pamit pulang. "Kalau ada apa-apa telepon aku ya," wanti-wanti Supri, yang hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Arya. Hani menawar dan membeli beberapa souvenir. Mereka lalu kembali ke hotel untuk istirahat. Setelah sampai, mereka lalu membersihkan diri, kemudian beranjak ke tempat tidur yang berukuran queen size, berwarna putih, dan selimut tebal berwarna senada. Rasa lelah menerpa mereka berdua. Arya pun tertidur pulas duluan. Arya terbangun kaget setelah Hani menyenggol lengan Arya. "Mas, aku tadi dengar kaca jendela diketuk mas," kata Hani. Arya diam, mencoba menangkap suara apapun yang mampir di telinganya. Namun, hanya detak suara jam tua yang terdengar.
kamu mimpi kali. Aku nggak dengar apa-apa, ucap Arya. Sumpah mas, tadi aku dengar ada yang ketok-ketok kaca mas, jawab Hani ketakutan. Baru saja Arya akan berdiri untuk memeriksa jendela, terdengar suara dentuman dari dalam lemari. Arya segera bangun untuk memeriksa lemari itu. Namun, di situ yang terlihat hanya ada baju mereka saja. Ada apa mas? Tanya Hani. Gak ada apa-apa nih, mungkin cuma tikus. Sudahlah, ayo tidur lagi, ucap Arya lalu berjalan untuk mematikan lampu. Jangan mas, lampunya jangan dimatikan, aku takut. Belum sedetik Hani berkata, tiba-tiba lampu kamar seketika padam. Suasana kamar seketika gelap gulita. Hanya temaram cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Bergegas Arya ke arah saklar, mencoba untuk menyalakan lampu. Namun nihil, lampu tetap tidak bisa menyala. Pekik Hani saat melihat ada sekelebatan bayangan yang lewat di jendela. Mas, tadi ada yang lewat di jendela mas, ucap Hani lirih. Mungkin orang di luar yang lewat nih, jawab Arya mencoba menenangkan Hani. Mustahil mas, jendela ini tingginya 2 meter loh mas, ucap Hani panik. Aku mau ke resepsionis dulu, mungkin lampunya rusak, kata Arya sambil beranjak ke arah pintu. Aku ikut mas, aku takut sendirian, rengek Hani. Saat Arya akan membuka pintu, lampu di kamar tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Arya kaget karena di ujung matanya ada sesosok bayangan hitam yang lari masuk ke arah kamar mandi. Arya lalu beranjak masuk ke kamar mandi untuk mengecek apakah ada sesuatu di sana. Namun kamar mandi itu kosong melompong. Maaf mas, bisa ganti kamar nggak? Kena cas juga nggak apa-apa, ujar Arya ke resepsionis yang jaga. Sebenarnya Arya juga merasa ada yang ganjil di kamar mereka, sehingga dia berencana pindah kamar saja. Maaf pak, untuk saat ini kamar sudah penuh semua, jadi untuk malam ini belum bisa, jawab resepsionis itu. Maaf pak, kalau boleh tahu ada kendala apa ya pak, sehingga meminta pindah kamar? Mungkin kami bisa membantu, lanjut resepsionis itu. Nggak apa-apa mas, cuma lampu kadang nyala mati sendiri mas, jawab Arya sekenanya. Karena dia ragu jika menceritakan gangguan yang ia alami pada pihak hotel, mereka pasti tidak akan percaya. Baik pak, nanti staf pemeliharaan kami akan memeriksa kerusakannya, mohon ditunggu sebentar, ucap resepsionis tersebut. Setelah dicek, ternyata tidak ada kerusakan apapun. Akhirnya staf-staf itu pun pamit keluar. Namun saat mereka berjalan di koridor, samar-samar terdengar mereka berbisik-bisik jika kamar kenanga berulah lagi. Entah apa maksud mereka, Arya juga tidak mengerti. Jam menunjukkan pukul 11.15 saat mereka berdua mulai diserang rasa kantuk lagi. Nih, kamu tidur aja duluan, aku jagain. Sambil aku mau ngeteh dulu, kata Arya setelah melihat istrinya menguap beberapa kali. Setelah Hani terlihat bersiap-siap tidur, Arya lalu menuju meja makan, di mana ada beberapa gelas kosong, lalu membuat teh dengan air panas yang ada di termos. Tercium harum semerbak bunga,
entah dari mana. Arya mencoba menajamkan indera penciumannya. Ternyata ada beberapa bunga yang ditaruh di bokor tanah liat di bawah meja makan itu. Arya agak heran, untuk apa bunga-bunga ini? Namun Arya tak ambil pusing. Setelah agak rileks, Arya pun mulai mengantuk. Perlahan-lahan dia merebahkan tubuhnya di sebelah istrinya. Saat mata Arya semakin redup, samar-samar terdengar suara orang berbisik-bisik tidak jelas. Ada pula suara ketukan di jendela. Arya mencoba membuka matanya, namun mata Arya semakin erat tertutup. Suasana kamar terlihat temaram saat Arya mulai membuka matanya. Namun anehnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia melihat banyak pemandangan ganjil. Ada sosok nenek tua, mukanya hitam, berambut putih seperti ijuk, air liurnya selalu menetes. Matanya hitam kosong, seolah-olah matanya hilang dari lubangnya. Dia duduk persis di ujung ranjang sambil mengurus kaki Hani dengan kuku panjangnya. Arya sangat panik, namun tubuhnya kaku. Terlihat pula ada bocah kecil berlarian ke sana kemari tanpa busana. Dengan telinga lancip mirip elf di film Lord of the Ring. Giginya penuh taring dan berkepala botak. Dia terlihat riang sekali, loncat ke sana ke sini. Namun yang paling ganjil, dia berlari di langit-langit secara terbalik. Ada juga penampakan sosok kepala raksasa berambut lebat. Namun yang terlihat hanya sebelah mukanya saja. Dia mengintip dari kamar mandi dengan mata merah seolah-olah ingin menerkam Arya. Ukuran kepala yang luar biasa besar hampir memenuhi seisi ruang kamar mandi. Lalu ada kaki besar di jendela yang tingginya menjulang menembus langit-langit kamar. Itu pun hanya sebatas dari lututnya saja yang terlihat. Sepertinya kaki itu yang dilihat Hani seperti bayangan hitam berkelebat sebelumnya. Pemandangan terakhir adalah pemandangan yang paling mengerikan. Sosok itulah yang mengeluarkan suara gedoran di dalam lemari tua. Penampakan ganjil yang membuat Arya semakin panik. Hani membangunkan Arya. Dia menggoyang-goyang tubuh Arya dengan keras setelah Hani mendengar suara gedoran di lemari itu. Saat Arya terbangun, buru-buru Arya menyeret istrinya dengan baju seadanya keluar dari kamar hotel. Jam di pergelangan tangan menunjukkan jam 3 dini hari. Arya lalu menelpon Supri. Setelah sekitar 30 menit, akhirnya Supri sampai. Dengan bantuan temannya itu, akhirnya mereka berkemas dan keluar dari hotel. Arya setuju untuk menginap di rumah Supri saja. Akhirnya, Arya bisa istirahat tenang di rumah sahabatnya itu. Sarapan sudah disiapkan Supri. Terlihat ada Pak Mujiman dan Ibu Jumiati, orang tua Supri, ikut menyiapkan makanan. Setelah terlihat kawannya sudah tenang, Supri mulai bertanya tentang apa yang dialami Arya malam itu. Arya bercerita tentang semua gangguan yang dia alami. Hani melanjutkan, jika dia terbangun saat mendengar suara gedoran dari dalam lemari tua. Gedoran itu terus berulang-ulang. Hani yang ketakutan lalu membangunkan Arya yang terlihat mengigau saat tidur.
Arya menimpali jika itu bukan suara gedoran dari dalam lemari. Sebenarnya itu adalah benturan kepala pocong dari luar lemari. Arya melihat pocong itu bermuka hitam. Arya juga melihat darah yang menetes dari kepala pocong membanjiri lantai. Pak Mujiman ayah Supri akhirnya menimpali. Sebenarnya penampakan-penampakan itu dipicu oleh sosok nenek tua yang ikut Arya saat Arya berhenti untuk istirahat sejenak di hutan Mantingan di Ngawi. Lanjut Pak Mujiman, beberapa hotel di Jogja memang masih kental dengan aroma mistisnya. Bahkan ada yang sengaja memeliharanya. Salah satunya hotel tempat Arya menginap tadi malam. Sosok-sosok yang Arya lihat adalah makhluk dari dimensi lain yang terusik dengan kedatangan sang nenek yang cukup memiliki aura jahat yang cukup kuat. Para dedemit itu penasaran karena di area keraton banyak makhluk penjaga, sehingga mereka merasa tertantang. Untungnya sang nenek misterius dari hutan Ngawi bisa diusir oleh Pak Mujiman sebelum dia ikut masuk ke rumah Supri. Ternyata Pak Mujiman adalah seorang abdi dalam keraton Jogja yang sedikit banyak memahami dunia seperti itu. Setelah beberapa hari berlibur di Jogja, akhirnya Arya dan istrinya pulang ke Kediri dengan membawa oleh-oleh cerita seram yang tidak terlupakan. Saat melewati hutan Mantingan dalam perjalanan pulang, Arya tidak lupa melemparkan sebuah benda yang terbungkus kain putih ke arah hutan. Arya membuang benda itu sambil berdoa sesuai pesan Pak Mujiman. Benda apakah itu? Arya juga tidak tahu.